keistimewaan dan peristiwa lainnya. Salah satunya yaitu adalah sejarah terjadinya perang besar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Perang ini kemudian kita kenal dengan nama Perang Badar Kubro. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik sejarahnya dari perang besar pertama itu. Perang Badar Kubro terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebab dari terjadinya perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang kembali dari Syria menuju Mekah. Di saat itu, kafilah membawa harta kekayaan penduduk Mekah yang melimpah. Beliau tidak bertujuan melakukan peperangan. Namun, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut berhasil lolos. Setelah berhasil mengirim utusan ke Quraisy, yaitu meminta untuk melindungi kafilah. Kafir Quraisy mengerahkan sekitar 1.000 prajurit. 600 diantaranya memakai baju besi, 100 kuda beralas baju besi, selain baju besi pasukan kavaleri dan 700 unta. Mereka juga menyertakan penyanyi yang bertugas menabuh rebana dan menyanyikan lagu hinaan terhadap prajurit kaum muslim. Sedangkan prajurit muslim hanya berjumlah 313 atau 314 orang. Sebagian besar dari kaum Ansar dengan menyertakan hanya 70 ekor unta dan hanya 2 ekor atau 3 ekor kuda saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggilir rombongan yang sangat sedikit ini untuk menaiki seekor unta selang beberapa waktu sekali saja. Sebelum masuk ke medan perang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta masukan dari para sahabat, terutama kaum Ansar, untuk memulai pertempuran. Kaum Mujahirin memberikan saran pada beliau untuk memulai perang. Mereka berkata dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukannya lalu berjalan sampai sumber air terdekat dari Badar, kemudian berhenti di sana. Al-Habab bin Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu agar engkau jangan maju dan mundur darinya, berdiam di tempat, atau sekedar pendapat siasat perang dan strategi?" Al-Habib bin Al-Munzir memberi masukan agar Nabi Muhammad SAW beserta pasukan berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum muslimin yang memutus sumber mata air Badar dari kaum kafir. Setelah itu, Rasulullah SAW bersama para sahabat bangkit menuju tempat yang ditunjukkan oleh Al-Habab. Mereka bermukim di sana. Sa'ad bin Mu'adz kemudian menyarankan agar didirikan sejenis tenda bagi Rasulullah SAW di belakang barisan pasukan muslim. Apabila Allah meluhurkan mereka, maka hal inilah yang beliau inginkan. Bila tidak, beliau duduk di atas kendaraan dan bertemu dengan orang-orang Madinah. Ketika dua pasukan itu akan bertempur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera menyiapkan barisan muslimin sambil mendorong mereka untuk bertempur dan menanamkan kecintaan mati syahid. Beliau bersabda, "Demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada hari ini tidak seorang pun berjuang melawan mereka, kaum kafir Quraisy. Lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridho Allah serta pantang mundur. Allah
akan memasukkannya ke dalam surga. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke tenda bersama Abu Bakar, sedangkan Sa'ad bin Mu'adz mengawal beliau dengan pedang Tehunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdoa. Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janji-Mu. Ya Allah, jika Engkau binasakan golongan ini kaum mukmin, Engkau tidak akan disembah di bumi. Nabi bersujud terlalu lama, sampai Abu Bakar berkata, "Cukup Rasulullah, sungguh Allah akan memenuhi janjinya." Tak lama kemudian, pertempuran berjalan dengan panasnya dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Dari pihak musyrikin terbunuh sekitar 70 orang. Di antara korban itu terdapat para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menguburkan seluruh prajurit yang gugur. Lalu beliau kembali ke Madinah. Beberapa sahabat memberi saran perihal tawanan perang. Umar menyarankan agar seluruh tawanan perang dibunuh saja, sedangkan Abu Bakar berpendapat supaya mereka dibebaskan dengan membayar uang tebusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima saran Abu Bakar. Akhirnya kaum musyrik harus menebus tawanan mereka dengan sejumlah uang. Hikmah dan pelajaran dari kisah Perang Badar. Yang pertama, bulan puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Sebagaimana dijelaskan di atas, Perang Badar Kubro terjadi di bulan Ramadan, yang artinya saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan puasa. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk berperang untuk menegakkan agama Allah. Bahkan jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kubu kaum musyrik. Yang nomor dua, pentingnya bermusyawarah. Saat pasukan muslim sampai di sumber mata air terdekat dari Badar dan berhenti di sana, Al-Habab bin Al-Munzir mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Nabi dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu sangat diperlukan. Kendati beliau seorang nabi sekaligus kepala negara, tetapi tidak membuatnya mereka paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Yang nomor tiga, selalu berdoa kepada Allah. Meskipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Rasul dan pasti dikabulkan semua doanya, tidak kemudian menjadikan beliau bersikap santai. Beliau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar supaya diberikan kemenangan atas kaum musyrik. Saking khusyuknya doa Nabi saat perang Badar Kubro, Abu Bakar merasa iba melihat Nabi terlalu lama bersujud dalam doanya. Yang keempat, pentingnya sikap tawakal. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dikenal sebagai tokoh spiritual di tengah umatnya, tetapi juga sebagai komandan yang menguasai betul strategi perang. Dalam perang Badar Kubro, kita melihat bagaimana Nabi mengatur barisan tentara muslim dan mengobarkan semangat jihad mereka. Tidak hanya itu, selain usaha zahir, beliau juga tetap berdoa dengan bersungguh-sungguh agar diberikan kemenangan oleh kaum muslimin. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang besar itu. Inilah balasan bagi hambanya yang bertawakal
Tanpa doa adalah sombong. Berdoa saja tanpa berusaha sama saja bohong. Tidak. Yang kelima, tidak menuntut balas. Ketika kaum muslimin berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang saja, tetapi juga beberapa tawanan perang. Terhadap beberapa orang tawanan tersebut, Nabi tidak membunuh mereka, sebagaimana usulan Umar bin Khattab. Nabi memilih usulan Abu Bakar agar para tawanan jangan dibunuh, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Apa yang Nabi pilih itu adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Meskipun tawanan itu adalah orang kafir yang baru saja memerangi kaum muslimin, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan rasa dendam sedikit pun. Kami dari keluarga Kenanga Ceria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf Lahir dan batin. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Mari kita pamitan. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.